tanda-tanda akhir zaman sebelum Imam Mahdi muncul, akan didahului ada sekelompok orang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku keturunanku, ngaku-ngaku habaib, ngaku-ngaku sayyid, ngaku-ngaku syarif. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, walaysa minni, padahal dia bukan keturunanku. Padahal menurut ilmu nasab mereka sama sekali tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Para habaib di Indonesia ini yang ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi, mereka ini Bapak Ibu berdasarkan ilmu nasab sudah terbukti 100% bukan keturunan Nabi. Dan sampai hari ini Bani Ba'alwi sama sekali tidak bisa membuktikan kalau mereka cucu Nabi. Belum lagi DNA, hasil tes DNA-nya seluruh Bani Ba'alwi di Indonesia yang sudah tes DNA, haplogrupnya G. DNA haplogrup G itu adalah DNA-nya Raja Abraha. Tak ulangi, G itu DNA Raja Abraha yang dulu nyerang Ka'bah, yang dimusnahkan oleh Allah dengan pasukan burung ababi. Wa yusahri viralkan, yang menyiarkan kemana-mana Habib-Habib ini bukan anak cucu Nabi, itu bukan ghibah. Sanes ghibah loh Pak, itu bukan ghibah, itu tugas. Wa yusahri, wajib memviralkan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan, harus kita viralkan kalau mereka bukan anak cucu Nabi. Yakni Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi, kemudian akan memimpin pasukan bersama Imam Mahdi mengalahkan Dajjal dan Israel sekarang ini. Makanya orang NU mengapa nggak meledak-ledak terkait dengan Israel? Orang NU sudah tahu Israel tidak mungkin terkalahkan kecuali oleh pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Makanya 21 negara Arab pernah kerjasama menyerang Israel, kalah semua. Arab Saudi kalah Pak, Mesir kalah, Iran kalah, Turki nyerah sama Israel ini, nggak bisa kalah. Karena Israel itu negaranya seruprit, tapi yang punya Amerika ya Israel, yang punya Eropa ya Israel. Dan memang Israel tak terkalahkan. Yang bisa mengalahkan nanti pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi memimpin 7 tahun, Nabi Isa menggantikan, kemudian 40 tahun memimpin. Nabi Isa akan menikah. Saya doakan istrinya Nabi Isa orang Musirawas. Nabi Isa datang pakai pengawalan. Ini apa? Nabi Isa nengok orang tua. Luar biasa. Nabi Isa akan memimpin selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau akan wafat, lalu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu, yang hendak saya sampaikan. Tapi tak minum dulu sebentar. Ini yang terpenting. Sebelum Nabi Isa Al-Masih alaihi salam turun dan membunuh Dajjal, akan didahului dengan peristiwa lahirnya Imam Mahdi. Dari lahir Imam Mahdi ini akan nunggu besar dulu. Dia bermukim di Madinah. Jadi kalau Imam Mahdinya itu di Musirawas, rumahnya pinggir kebun sawit, bukan ya. Pastinya di Madinah Pak, dekat kebun kurma adanya. Jadi di Madinah, lalu keluar dari Madinah ke Ka'bah Baitullah, lalu mengalahkan Raja Arab. Ini Raja Arab ditundukkan dulu. Lalu beliau akan memimpin pasukan umat Islam setelah dibaiat oleh seluruh umat Islam di dunia internasional. Nah Bapak Ibu, siapa itu Imam Mahdi? Al-Mahdiyu minna ahlal bait.
Imam Mahdi itu kata Nabi keturunanku, darah daging kami, kata Nabi. Dia merupakan ahlal bait. Al-Mahdiyu min itsrati. Imam Mahdi itu keturunanku, terahku, kata Nabi. Min waladi Fatimah, keturunannya Sayyidah Fatimah, antara dari keturunan Imam Hasan atau Imam Husain. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya persis namaku, kata Nabi. Nama bapaknya juga nama bapakku. Berarti nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Dan tanda-tanda akhir zaman sebelum Imam Mahdi muncul. Halo. Tanda-tanda akhir zaman sebelum Imam Mahdi muncul akan didahului ada sekelompok orang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Sudah ada nggak sejaman sekarang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak yang ngaku anak cucu Nabi. Ini tanda-tanda. Tsumma fitnatu sarra. Niki hadis sahih Bukhari Muslim Bapak Ibu. Nanti muncul fitnah di zaman kelapangan, di zaman kemerdekaan, ya zaman sekarang ini. Dakhaluha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Fitnah yang keluarnya dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku, kata Nabi. Ngaku-ngaku keturunanku, ngaku-ngaku habaib, ngaku-ngaku sayyid, ngaku-ngaku syarif. Yaz'umu annahu minni. Dia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, walaysa minni, padahal dia bukan keturunanku. Ini kurang apa nih, Pak? Dia ngaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata keturunanku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini poin yang paling penting harus kita garis bawah terhadap fenomena orang-orang yang telah ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Bahkan tadi ngaku-ngaku bisa mi'raj sampai 70 kali, Bapak Ibu. Hati-hati dengan ini semua. Di Mesir nggak ada tuh yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, Pak. Apalagi minta dimuliakan. Di Yaman, ngapunten, Syekh Sarafuddin Yaman menyatakan mereka ini bukan anak cucu Nabi. Di Yaman aja nggak laku, Bapak Ibu, kecuali Hadramaut, Pak. Hadramaut itu, Bapak Ibu, itu kota kematian itu. Itu tidak ada asal muasalnya kota suci, bukan. Ini kok sekarang orang umroh ke Hadramaut. Di Hadramaut itu, Pak, ada kuburan yang katanya kuburan Nabi Hud, tapi dijadikan kayak Ka'bah, ditawafi. Bahkan makam Faqih Muqaddam, orang nggak perlu naik haji ke Mekah dan ke Madinah, cukup ziarah ke makam Faqih Muqaddam. Kanjeng Nabi sudah nongkrong tiap hari di situ. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini aliran macam apa ini? Ngaku-ngaku sebagai anak putunya Kanjeng Nabi, padahal menurut ilmu nasab, halo, menurut ilmu nasab mereka sama sekali tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Saya ambil bahasa awamnya begini, Bapak Ibu. Para habaib di Indonesia ini yang ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi, yang dia merasa romansa jadi majikan, lalu kita ini jadi babunya semua, Bapak Ibu, yang mereka ngancam kalau nggak dapat ridho mereka, nggak dapat syafaat. Mereka ini, Bapak Ibu, berdasarkan ilmu nasab sudah terbukti 100% bukan keturunan Nabi. Lu ngapa? Karena kitab nasab terakhir cuman mencatat Ahmad bin Isa punya anak cuma 3. Muhammad, Ali, Husain, cuma 3. Dan Ahmad bin Isa itu bukan ulama, Pak. Makanya jangan disebut imam. Dia bukan ulama. Ahmad bin Isa itu bos minyak di Basrah dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Dia tinggalnya di Basrah. Anaknya cuma 3. Tiba-tiba
pada tahun 895 Hijriah. Kita pakai matematika. 895 Hijriah dikurang 345, total jumlahnya 550. Tiba-tiba 5 abad setengah kemudian, 550 tahun kemudian, ada yang ngaku-ngaku anaknya Imam Ahmad, anaknya Ahmad bin Isa itu ada 4, nambah 1, asmone Ubed, namanya Ubed. Saya ada umpama begini, Pak Soekarno itu yang kita kenal punya anak Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Soekarno Putra, Guru Soekarno Putra. Ini tahun 2025, ge. Tiba-tiba tahun 2600 nanti, nah kita mau udah mati semua lah pokoknya. 2600 nanti Pak, anak Soekarno nambah 1, namanya Suparman Soekarno Putra. Nah ini perumpamaannya begitu, perumpamaannya. Dan sampai hari ini Bani Ba'alwi sama sekali tidak bisa membuktikan kalau mereka cucu Nabi. Wih, Palembang itu paling banyak Pak. Apalagi kalau lah keliling ke pesantren-pesantren, ndawir gawinyo, minta-minta dengan kiai, minta-minta sama pesantren. Saya ingin sampaikan hari ini, anak putri Kanjeng Nabi tidak akan pernah minta kepada umat Nabi. Gitu lagi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak putri Kanjeng Nabi, minta-minta sama kiai, minta-minta ke pesantren, maksa, usir. Cocok atau cocok? Emang duit palak bapak kau apa? Kalau kata orang Palembang, emang duit palak bapak kau apa? Kadang-kadang ngapunten ge, kadang-kadang kita ini karena sudah terlalu takzim Bapak Ibu, jadi salah. Itu baru berdasarkan kitab nasab loh Bapak Ibu, belum lagi DNA. Hasil tes DNA-nya seluruh Bani Ba'alwi di Indonesia yang sudah tes DNA, haplogrupnya G. DNA haplogrup G itu adalah DNA-nya Raja Abraha. Tak ulangi, G itu DNA Raja Abraha yang dulu nyerang Ka'bah, yang dimusnahkan oleh Allah dengan pasukan burung ababi. Haplogrupnya G. Dan terbaru, Habib Agus bin Abu Bakar Al-Habsyi, ini yang terbaru, sudah tes DNA dan DNA-nya G. DNA G itu Yahudi Askenazi, etnis Kaukasia, etnis asalnya bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi keturunan umat Yahudi dari etnis Kaukasia. Ya kalau sekarang mereka jadi muslim, mereka saudara kita juga, gitu bang. Ya Habib-Habib itu Bapak Ibu saudara kita karena mereka muslim. Tapi mbok yau jangan lagi ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Karena mengapa? Imam Malik berfatwa orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi hukumannya ada 3. Ingat ini, menurut syariat Islam yang ngaku-ngaku cucu Nabi hukumannya ada 3. 1, yudrabu dorban wajiyah, pukul dia dengan pukulan yang paling keras. Tapi jangan praktekkan ya Pak, tangkap Pak Babin, kita main hakim sendiri namanya. Tapi itu kan hukum Islam. Kalau dulu kan cambuk nggak ada lagi yang sekarang. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Makanya Mbah Yai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas Buntet saking Buntet Cirebon, Mbah Yai Marzuki Mustamar, Mbah Yai Profesor Dr. Said Akil Sirot, Yai kasepuhan kita Bapak Ibu yang menyiarkan kemana-mana Habib-Habib ini bukan anak cucu Nabi. Itu bukan ghibah, sanes ghibah loh Pak. Itu bukan ghibah. Itu tugas wa yusahar bihi, wajib memviralkan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan, harus kita viralkan kalau mereka bukan anak cucu Nabi. Ini tanda akhir zaman, Imam Mahdi akan segera muncul. Banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan. Kemudian yang berikutnya,
Yang ketiga, wayuh basu zamanan tawila, penjara dia dalam waktu yang cukup lama agar dia bertaubat. Makanya mudah-mudahan kita masyarakat Nahdliyin dan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bersama KBNU mendorong agar segera dikeluarkan fatwa siapapun yang mengaku-ngaku anak cucu Nabi, menggunakan pengakuan itu untuk kepentingan mengeksploitasi dan memanipulasi umat, bisa dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Tepuk tangan dulu. Tujuannya apa? Untuk dalam rangka menjaga kesucian agama kita. Dan yang ketiga, yang membuktikan mereka bukan cucu Nabi, dari segi akhlak saja mereka sangat bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya bacakan sabda Nabi, ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a. Ini kalau maknanya bahasa kita begini, saya Muhammad enggak bisa nolong kalian sedikit pun di sisi Allah. Enggak ada gunanya Muhammad di sisi Allah untuk kalian semua. Ini Nabi kalau ngomong Quraisy, Bapak Ibu ngomong suku, wong Palembang, tiang Jawi, Ulan Lepung, Jemaugaan misalnya. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun walaupun saya suku Quraisy. Kemudian yang berikutnya, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Bah Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Nabi ngomongin keluarga, klan, sudah keluarga. Kemudian yang berikutnya, ya Bani Abdul Muthalib, wahai keturunan Abdul Muthalib. Nabi ngomongin mbahnya, paman-pamannya, semua sepupu-sepupunya. La ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad, walaupun keluarga kalian tidak bisa menolong kalian sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya Abbas, wahai Abbas, paman Nabi, la ughni anka minallahi syai'a. Saya enggak bisa nolong paman. Ya Sofiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofiyah, bibinya Nabi. Saya ponakanmu enggak bisa nolong bibi kalau bibi enggak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi masuk lagi. Ya Fatimah, wahai Fatimah, tidak ada keluarga Nabi yang nasabnya lebih dekat mengalahkan Fatimah. Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Saya bapak mundur, gak bisa nolong kamu kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada lagi orang yang boleh mengklaim dirinya sebagai anak cucu Nabi lantas kemudian merasa punya privilege, seakan-akan pasti masuk surga. Tidak ada yang sedemikian rupa. Bahkan Fatimah pun kata Nabi, aku tak bisa menolongnya kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, segitu saja dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ngaji campur-campur namanya ya. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.